Iya, Pak. Silakan pimpin doa, Nak. Iya, Pak. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Baik, terima kasih Ananda Siti Nur Azizah yang sudah berkenan memimpin doa belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu ya, berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang fluida ya, fluida. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak mau tanya, terakhir kita bahas sampai apa ya? Tekanan. Tentang apa, Nak? Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan. Yang terakhir kali yang kita bahas contoh soal itu tentang apa? Archimedes. Iya, bagus. Tentang hukum Archimedes. Ya, jadi hari ini Bapak akan lanjutkan materi itu. Tapi sebelumnya sudah mengerti semua, Ananda, tentang hukum Archimedes ini? Sudah? Oke. Kalau sudah, berarti sekarang kita akan lanjutkan gejala fluida statis yang lain ya. Nah, supaya fokus untuk sementara audio Ananda Bapak matikan semua, tapi videonya dihidupkan saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang hukum Archimedes. Sekedar mengulang ya. Hukum Archimedes ini pada prinsipnya adalah konsep yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara untuk menghitung gaya angkat ke atas yang dialami oleh suatu beban, suatu benda yang berada di dalam fluida. Karena kita tahu ketika benda itu berada di udara, lalu benda itu kita timbang, berat benda akan berkurang ketika benda dimasukkan di dalam fluida. Selisih berat antara di udara dengan di dalam air itu adalah gaya angkat ke atas, yang konsep fisikanya itu beberapa abad yang lalu sudah dijelaskan oleh Archimedes. Nah, secara prinsip di dalam hukum Archimedes itu adalah jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, baik seluruhnya atau sebagian, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas seberat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau misalnya nanti
benda itu dimasukkan ke dalam fluida, lalu ada air yang tumpah, maka berat air yang tumpah itu sama dengan gaya angkat yang dialami oleh benda ketika berada di dalam fluida. Nah, gaya angkat ke atas pada benda di dalam zat cair, ya, itu sudah kita buktikan, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Rumusnya adalah F sama dengan Rho G kali V. Ini V-nya kelebihan. Ya, coba Bapak ubah. Ya. Ya, jadi gaya angkat ke atas itu bisa kita hitung dengan F sama dengan Rho kali G kali V. Apa itu Rho? Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi bumi, sedangkan V adalah volume benda di dalam fluida. Jadi volume benda di dalam fluida itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Kalau nanti volume benda itu bendanya dicelupkan semua, berarti P di sini adalah volume benda. Kalau nanti bendanya dimasukkan ke dalam fluida cuma separuh, maka nanti volume di sini adalah separuh atau setengah dari volume benda. Nah, kemudian di dalam konsep hukum Archimedes, ya, kita juga mendapati ya bahwa ketika ada benda mengapung, maka sebenarnya benda yang mengapung itu terjadi karena massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Jadi massa jenisnya lebih kecil, lebih ringan. Nah, dalam keadaan ini, gaya berat benda itu sama dengan gaya ke atas, ya, pada saat seimbang. Tapi kalau bendanya masih berada di dalam air, ya, di dalam air. Kalau bendanya masih berada di dalam air, misalnya di sini ada benda, ya, di sini ada bendanya. Ketika dalam keadaan ini, maka sebenarnya, ya, gaya angkat ke atas, ya, FA itu lebih besar daripada gaya beratnya. Gaya berat kan selalu ke bawah, ya. Nah, ini ketika berada di dalam air, gaya angkat lebih besar daripada gaya berat. Tetapi ketika sudah mencapai seimbang, artinya dia sudah ngapung, maka gaya berat, yaitu W, akan sama dengan gaya angkat ke atasnya. Nah, jadi biasanya dalam perhitungan nanti, yang kita pakai itu adalah saat dia sudah seimbang, yaitu FA sama dengan W. Ya. Nah, kenapa perlu diingatkan bahwa ketika di dalam air, FA-nya lebih besar daripada W? Karena kalau kita langsung mengatakan bahwa untuk benda yang mengapung FA sama dengan W, tanpa kita jelaskan itu keadaannya dalam seimbang, nanti nggak bisa kita bedakan dengan benda yang melayang di dalam permukaan air. Di dalam air, ya. Karena di dalam air, benda yang melayang itu juga gaya beratnya sama dengan gaya angkatnya. Dan ini berlaku sejak benda itu dimasukkan ke dalam fluida. Jadi ini juga persamaannya FA sama dengan W. Artinya gaya berat benda sama dengan gaya angkat ke atas. Dan keadaan setimbangnya yang memang begini. Tapi kalau untuk benda mengapung, kalau dalam keadaan setimbang FA sama dengan W, tetapi ketika masih berada di dalam air, FA-nya lebih besar daripada W. Nah, itu yang perlu diingat, ya. Nah, sedangkan untuk benda yang tenggelam, itu terjadi karena massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis zat cair. Sehingga hal ini mengakibatkan gaya berat, ya, selalu lebih besar daripada gaya angkatnya ke atas. Dengan kata lain, untuk benda yang tenggelam, berdasarkan hukum Archimedes, W atau gaya berat lebih besar daripada gaya angkat ke atas. Jadi,
itu adalah konsep yang kita sudah bahas sebelumnya, yang kita jabarkan dari menelaah hukum Archimedes. Nah, hari ini fokus kita pada pembelajaran yang Bapak berikan sekarang adalah membahas tentang gejala fluidostatis yang lain. Ya. Salah satu di antara gejala fluidostatis ternyata juga mempunyai gejala tertentu. Misalnya apa? Misalnya ternyata air yang atau fluida yang diam itu memiliki tegangan permukaan. Nah, ini gejala yang pertama, yaitu tegangan permukaan zat cair. Nah, kalau ini ada di gambar ya, ada serangga, ternyata serangga itu bisa berdiri di atas permukaan air tanpa tenggelam. Seekor serangga memang bisa ya berdiri di atas permukaan air tanpa dia tenggelam. Karena apa? Karena memang air itu punya yang namanya tegangan permukaan. Nah, secara ringkas, bagaimana cara kita ya menghitung tegangan permukaan zat cair? Nah, tegangan permukaan zat cair itu ya bisa kita hitung dengan rumus gamma sama dengan F per L. Nah, mungkin nanti di antara Anda ada yang bingung, apa sih itu yang dimaksud dengan gamma? Gamma itu adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Ya, sama dengan gaya dibagi dengan panjang permukaannya. Jadi L itu adalah panjang permukaannya. Nah, apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan itu didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang yang bekerja pada arah tegak lurus dengan permukaan zat cair. Nah, kalau kita tanya secara lebih mendalam, apa sih sebenarnya yang mengakibatkan permukaan zat cair itu memiliki tegangan permukaan? Permukaan air itu memiliki tegangan karena pada permukaan air itu ada yang kita sebut sebagai adesi, satu lagi ada yang kita sebut sebagai kohesi. Adesi itu apa? Adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Jadi air itu satu sama lain ya tarik-menarik ya. Kalau misalnya ini molekul air itu kan ada 2 buah atom hidrogen dan 1 buah atom oksigen. Nah, antar satu molekul dengan molekul yang lain, mereka ini tarik-menarik gitu. Tarik-menarik. Satu sama lain sedemikian rupa membentuk rantai yang panjang. Nah, tarikan antara molekul air itulah yang kemudian membuat permukaan air memiliki tegangan. Nah, hingga kemudian kita bisa memaklumi bahwa, oh itu ternyata yang membuat kenapa permukaan air itu menimbulkan efek yang kita sebut dengan tegangan permukaan. Nah, untuk tegangan permukaan zat cair yang permukaan sentuhnya ada 2, maka nanti rumusnya bisa kita ambil gamma sama dengan F per 2L. L itu apa? Seperti tadi, panjang permukaan tegangan air ini, panjangnya. Kalau misalnya dia ada 2 sisi, berarti nanti dibagi dengan 2L. Kenapa dibagi dengan 2L? Ya tentu dia kalau ada 2 sisi, itu lebih cepat meletusnya ya, lebih cepat putusnya tegangan permukaannya daripada 1. Kalau 1 itu misalnya gini, kita punya gelas, kita isi air, misalnya susu. Susu itu kan juga punya tegangan permukaan. Kalau kita hembus dari atas, itu tentu dia nggak mudah pecah dibanding kayak tadi. Misalnya ini, gambar ini adalah gelembung sabun. Bisa kita tiup dari arah belakang, bisa kita tiup dari arah depan. Kita hembus, tentu kan lebih mudah putus, lebih mudah pecah permukaan yang 2 sisi bisa dihembus dibanding dengan di gelas yang permukaan tegangannya itu hanya ada 1 sisi saja. Makanya karena dia makin kecil, ketika dia 2 permukaan, maka dia di sini dibagi 2.
Ya, jadi gamma sama dengan gaya bagi 2L. Nah, itu adalah persamaan tegangan permukaan untuk zat cair yang mempunyai dua permukaan. Nah, kemudian Ananda sekalian, kalau misalnya nanti ada soal ya, soal itu sedemikian rupa nanti meminta kita menghitung banyak besaran. Misalnya kita disuruh untuk menghitung usaha untuk memperluas permukaan tegangan zat cair. Bagaimana cara ngitungnya? Misalnya gini, ini gambar adalah air sabun. Air sabun pasti punya tegangan permukaan. Air sabun itu ketika kita buat ke dalam suatu alat yang bisa kita angkat dan turunkan ya. Ini AB ini panjangnya L, tapi AB itu bisa naik turun. Maka nanti kita akan bisa selidiki batas maksimum luas areal sabun yang bisa terjadi. Ya, kalau misalnya dia awalnya di sini, setinggi ini apa? Setinggi ini ya. Dia nggak pecah, kita tarik lagi. Kita tarik, kita beri gaya, kita tarik batang L ini. Ternyata belum pecah juga. Nah, berarti di sini kita memindahkan si kawat sejauh delta X. Sejauh delta X. Ya, memindahkan sejauh delta X. Maka soal yang nanti sering muncul itu apa? Kita disuruh menghitung usaha. Usaha apa? Usaha untuk memperluas permukaan selaput fluida. Jadi W ini adalah usaha untuk memperluas selaput fluida. Selaput fluida yang memiliki tegangan permukaan. Maka nanti untuk menghitungnya ya, kita bisa buat rumusnya, yaitu W sama dengan ya F kali delta X. Delta X ini tadi apa? Jarak tempuh sejauh L itu dipindahkan hingga sabunnya belum meletus. Hampir meletus gitu. Nah, F-nya dihitung dari mana? F-nya bisa kita hitung dari rumus ini. Gamma sama dengan F per 2L. Kalau dia ini ada dua permukaan. Kalau nanti soalnya cuma ada satu permukaan, gamma sama dengan F per L saja. Ya. Jadi kalau begitu, kita bisa tuliskan F sama dengan gamma kali 2L. Nah, sehingga kalau kita tuliskan kemari, ya. Kalau ini untuk yang dua permukaan. Kalau yang untuk satu permukaan, ini yang dua permukaan ya. Dua permukaan. Kalau yang untuk satu permukaan, nanti gaya sama dengan apa? Gamma kali L. Nah, kalau misalnya nanti untuk satu permukaan, ya berarti F yang kita masukkan adalah gamma kali L. Berarti ini EW sama dengan gamma kali L kali delta X. Berarti W sama dengan gamma kali delta X itu kan jarak yang ditempuh L waktu ditarik ke bawah. Sedangkan L itu kan panjang kemari. Berarti ini kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu apa? Nah, panjang kali lebar itu kan adalah luas. Nah, jadi sebenarnya kalau diminta menghitung berapa usaha untuk memperluas selaput fluida yang memiliki tegangan permukaan, kita tulis saja besarnya usahanya adalah gamma kali A. Nah, kalau misalnya nanti ditanya gamma, ya kita bisa tulis gamma sama dengan seberang bagi teman, yaitu W per A. Nah, jadi ada dua rumus gamma. Kalau dikasih tahu nanti usaha, gunakan W per A. Kalau yang dikasih tahu cuman panjang, gunakan F per L untuk satu permukaan. Atau gamma sama dengan F per 2L untuk dua permukaan. Nah, jadi Ananda, itu adalah contoh ya bagaimana konsep tegangan permukaan cairan itu bisa kita hitung usahanya, bisa kita hitung gaya
permukaannya gitu. Berapa sih nilai tegangan permukaan beberapa zat pada berbagai suhu? Ini ada zat aseton, pada suhu 0 derajat dia sekian. Pada 20 derajat ternyata makin turun. Pada 50 derajat makin turun. Artinya apa? Tegangan permukaan zat cair itu makin turun kalau dia makin panas fluidanya. Lihat nih alkohol. Waktu dia 0 derajat Celcius, tegangan permukaannya 0,0240 Newton per meter. Tapi kalau naik suhunya, jadi 0,0223 Newton per meter. Dinaikkan lagi 50 derajat, 0,0198 Newton per meter. Air misalnya, di suhu beku, tegangan permukaan itu 0,0756 Newton per meter. Dipanaskan 20 derajat, tegangan permukaan air 0,0727 Newton per meter. Dinaikkan lagi suhu airnya, tegangan permukaan jadi berapa? 0,0679 Newton per meter. Artinya apa Ananda? Ya, ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kalian, semakin tinggi suhu fluida, ini diingat ya, maka semakin kecil apa? Nilai tegangan permukaannya. Nah, itu. Makanya kalau misalnya ya, ini Ananda yang putri, kan sering nyuci baju ya. Kalau kalian nyuci baju itu misalnya ada kuning-kuning, daki atau apapun yang agak sulit hilang nodanya. Nah, dengan menggunakan konsep tegangan permukaan, ternyata kita bisa aplikasikan bahwa kita bisa ya buat cucian kita menjadi lebih bersih dengan cara apa? Menggunakan air yang panas. Nah, jadi air yang panas itu kalau kita gunakan untuk nyuci makin bagus. Kalau airnya semakin dingin, ya tegangan permukaannya makin besar, makin sulit bersih gitu. Paham ya maksudnya ya? Cuman Pak, mahal kali Pak kalau nyuci pakai air panas. Nah, itu persoalan lain. Jangan semua baju dicuci pakai air panas. Mungkin baju-baju tertentu yang kita sayang bajunya, yang kita rawat, misalnya pakaian putih gitu kan. Kalau susah menghilangkan noda, ya boleh aja nanti gunakan air yang agak panas untuk mencucinya gitu. Jadi itu ya Ananda. Sebelum Bapak lanjutkan, silakan sediakan pulpen dan alat tulis. Bapak diktekan satu contoh soal nih. Sekarang Bapak hidupkan mikrofonnya. Sudah disiapkan alat tulisnya, Nak? Sudah, Pak. Oke, Bapak diktekan soalnya supaya bisa paham cara menghitung tegangan permukaan ya. Ini Pak. Nomor 1. Sebuah kawat berbentuk U. Sebuah kawat berbentuk U. Nanti yang bisa jawab, Bapak kasih tambahan nilai. Sebuah kawat berbentuk U. Sudah? Kubu Pak. Sebuah kawat berbentuk U. Dengan panjang 10 cm. Ada, Pak. Bapak matikan aja lah mikrofonnya ya, berisik ya. Halo, masih mendengar suara Bapak? Oke, baik. Saya ulangi. Sebuah kawat berbentuk U. Sudah? Dengan panjang 10 cm. Sudah? Dicelupkan ke dalam air sabun. Titik. Untuk menarik air itu diperlukan gaya tambahan. Untuk menarik air itu diperlukan gaya tambahan sebesar 0,015 Newton. 0,015
Newton. Titik. Hitunglah tegangan permukaan cairan sabun. Hitunglah besar tegangan permukaan cairan sabun. Nah, silakan dicari dulu, Bapak tunggu. 5. Bentar, Pak. Bentar. 4. Ini Mbak mau kirim. Tunggu. Dikirim ke Bapak. Iyalah. Dikirim ke Bapak lah, ke WA. Bentar, Pak. 3. Bentar, Pak. Bentar. HP-nya lagi. Jangan lupa dikirim fotonya ya, fotonya. Oke, baik, sudah banyak yang betul. Hitungan kelima tidak boleh kirim Bapak lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Banyak juga ini yang udah ngirim benar ya. Baik, cukup. Jadi yang benar jawabannya berapa, Nak? Sudah nggak diterima lagi. Yang benar jawabannya berapa? Yang benar jawabannya berapa? 0,15 Newton per meter. Nah, jawaban yang benar tuh gimana? Masukkan aja ke dalam. Ke dalam apa dimasukkan? Ini kan katanya ada kawat berbentuk U. Misalnya gini ya. Aduh. Misalnya kita buat. Ini nggak perlu dimasukkan ke dalam ini. Nah, misalnya ini kawatnya berbentuk U. Nah, di sini ada kawat lain. Ya kan? Kawat lain itu panjangnya L ya. 10 cm. Nah, jadi di sini ada air sabun. Nah, jadi kita tariklah apa ini? Kawat ini. Kita tarik dengan besar gaya 0,015 Newton. Berapa tegangan permukaan cairan sabun tersebut? Ya, rumusnya apa? Gamma sama dengan F bagi. Kenapa bukan per L? Kenapa 2L? Karena tabung yang berbentuk U itu dia ada dua sisi kan? Bisa sisi dari sini, bisa sisi yang dari belakang kan? Nah, jadi kan ada tabungnya berbentuk U gitu. Jadi bisa dari kiri dan kanan. Nah, jadi karena dia ada dua permukaan, dia dibagi dengan 2L. Ya udah tinggal masukkan. F-nya 0,015 bagi 2 kali L-nya berapa? 10 pangkat min 1. Iya, 10 cm itu 0,1 kan? Nah, coba kita ubah ini. 0,015 itu ganti dengan 15 kali 10 pangkat min 3. Bagi 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti gamma sama dengan 15 bagi 2 kan 7,5. Kali 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 1 berapa? 10 pangkat min 2. Ya, 10 pangkat min 2. Berarti ini hasilnya 0,075 Newton per meter. Jadi kalau tadi Nanda jawab 0,015 itu dianggapnya satu permukaan ya? Iya kan? Nah, jadi yang benar di sini ada Ropi salah. 0,0. Oh, Azaria betul ya, bagus. Siapa lagi nih? Ya, masih banyak yang salah juga ternyata. Ya. Ya, masih banyak salah. Ya, oke lah, nanti Bapak periksa satu persatu. Bagaimana Nanda? Untuk contoh pertama ini bisa dipahami? Bisa? Pak. Oke, sekarang kuis nomor 2. Ayo, siapkan. Siapkan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Suatu zat cair mempunyai tegangan permukaan.
suatu zat cair mempunyai tegangan permukaan dengan panjang permukaannya 20 cm. Apabila suatu usaha dilakukan untuk memperluas permukaan zat cair sebesar 0,04 Joule, maka panjang permukaan zat cair berubah sebesar 2 cm. Tentukanlah tegangan permukaan zat cair tersebut sekarang. Oke. Bapak tunggu 5 menit ya. Terbaca nggak di layar, Nak? Terbaca. Oke, silakan. Ayo, tadi Ajaria sudah dapat. Yang lain usahakan dapat nilai juga nih. Jangan keliru lagi. Sudah, Nak? Tunggu, Pak. Tunggu. Sama dengan... 5. Ini tunggu loh, Pak. Agak cepet ya. Ini gampang loh. Belum analisis ini. Iya, tunggu. 2 kali 10 pangkat. 2 dikali delta X L. Tunggu. Iya, Bapak tunggu loh. Yang laki-laki nyari juga. Sudah? Bapak tunggu kirimannya? Ini Pak, ini mengirim. Tunggu. Ngirimnya wajib pakai foto. Yang kalian cari di foto, fotonya kirim ke Bapak. Jangan lupa buat nama di atas jawaban kalian biar Bapak bisa cek. Oke, Bapak tutup ya. Oke. Baik. Ditutup, tidak boleh ngirim lagi. Jawabannya berapa, Nak? 10. Jawabannya adalah 10. Ada yang betul ya? Banyak ya yang betul ya, alhamdulillah. Nah, jadi coba diperhatikan. Kan gampang ya. Kalau misalnya dikasih tahu L-nya sama dengan 20 cm. Diubah ke meter jadi berapa, Nak? 0,2 meter ya, alias 2 kali 10 pangkat min 1. Usahanya berapa? 0,04 Joule. Ya, 0,04 Joule. Nah, panjang permukaan zat cair yang berubah, berarti kan delta X. 2 cm, berapa nih? 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya itu kan gamma ya. Gamma itu rumusnya tadi apa? W per delta A. W per A ya? Ya, per A. W per A. Oh iya. Nah, W-nya berapa? 0,04. A-nya berapa? Kita hitunglah. A itu kan kita hitung dengan cara delta X kali L kan? Iya. Nah, berarti ini sama dengan 0,04 itu 4 kali 10 pak min 2. Delta X itu 2 kali 10 pangkat min 2. Kali L-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti gamma sama dengan 4 ini 4 kali habis nih, iya kan? 2 10. kali 2, 4 habis dengan yang di atas. Hasilnya tinggal 10 pak min 2 ini habis. Di atas kan tinggal 1 per 10 pangkat min 1 di bawah. Naik berarti menjadi 10 ya. 10 pangkat 1 itu 10. Satuannya apa? W itu satuannya Joule. Per A itu satuannya meter kuadrat. Jadi
luas tegangan permukaan zat cair itu adalah 10 Joule per meter kuadrat. Ada pertanyaan, Ananda? Masih jelas? Jelas, Pak. Oke, kenapa cuman sedikit yang ngirim ini? Yang Nggak lain tahu, Pak. apa? Nggak tahu, Pak. Caranya kan mudah tuh. Oke, baik Ananda. Berikutnya adalah gejala meniskus. Meniskus itu adalah gejala melengkungnya permukaan zat cair ya di dalam bejana akibat pengaruh kohesi dan adesi. Kalau misalnya kita pakai kaca pembesar, misalnya ada tabung, kita isi air. Kalau kita lihat dari arah vertikal, kita nampak nih ada kelengkungan air di sini. Nah, tapi kelengkungan itu nggak hanya cekung, ada juga yang cembung. Kalau dia diisi raksa, dia cembung nih. Kalau dia air, nah dia cekung. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, tepat menyentuh dinding, maka ada sudut yang kita beri kode theta. Ya, theta itu adalah sudut antara kemiringan air dengan dinding kaca. Kalau dia untuk yang cembung itu juga, ini ada kaca, ini ada air yang melengkung atau raksa, ditarik garis singgungnya, maka sudut itu adalah theta. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya meniskus itu? Ya, pada prinsipnya meniskus itu terjadi karena adanya adesi dan kohesi. Ya, adanya adesi dan kohesi. Masih ingat ya, adesi itu apa? Tadi kita bahas, adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Nah, berarti gaya tarik-menarik partikel air dengan kaca. Kalau dia kohesi apa? Gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Jadi kalau misalnya ada cairan, lalu kita ambil pipa kapiler, maka pada pipa kapiler itu akan terjadi meniskus. Meniskus itu tadi kemiringan permukaan zat cair, baik itu cekung maupun cembung ya. Wadah berisi fluida, lalu dimasukkan pipa kapiler. Pipa kapiler itu ya bayangkan aja ada sedotan yang kecil gitu. Maka airnya ini nanti akan masuk dan naik ini. Ya, naik gitu. Untuk yang cairannya ringan, kalau untuk cairan yang berat nanti dia bisa begini. Nah, ini air dikasih pipa kapiler, nanti dia naiknya cuma sampai sini. Nah, jadi Ananda sekalian, itulah kapilaritas, sebuah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler dibandingkan zat cair yang berada di luarnya akibat adanya pengaruh kohesi dan adesi. Jadi pengaruh kohesi dan adesi itu ternyata bukan hanya kelengkungan permukaan zat cair, bukan hanya tegangan permukaan. Pengaruh adesi dan kohesi itu juga memunculkan gejala kapilaritas di mana air itu akan masuk ke dalam pipa kapiler, dia akan naik dibanding permukaan air yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita diminta untuk menghitung berapa panjang atau naik turunnya zat cair di dalam pipa kapiler itu, nah, kita gunakan rumus ini Ananda. Y sama dengan, nah ini dicatat nih ya, Y sama dengan 2 kali gamma kali kosinus theta dibagi dengan rho dikali dengan R. R itu apa? Jari-jari pipa kapilernya. Ya. Dikali dengan gravitasi. Gamma itu tegangan permukaan, theta itu sudut antara permukaan zat cair dengan dinding kaca, rho itu adalah massa jenis fluidanya, R itu adalah jari-jari pipa kapilernya, sedangkan G adalah percepatan gravitasi bumi. Y sama dengan apa? 2 gamma cos theta per rho RG. Sekali lagi, Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho kali R kali G. Dicatat ya, kita buat kuis lagi. 1, sudah? Ayo Bima Gani. Usahakan jawab ya. Yuri, Yeni.
Syindah, Siti Rahmawati, Afdal, dan lain-lain. Sebuah pipa kapiler 1 mm. Sudah? Tadi apa soalnya? Sebuah Pipa kapiler berjari-jari 1 mm. ya berjari-jari 1 mm yang terbuat dari kaca. Yang terbuat dari kaca. Dicelupkan dalam suatu cairan. Dicelupkan dalam suatu cairan yang mempunyai massa jenis 0,67 gram per centimeter kubik. Gram per centimeter kubik. 0,67 gram per centimeter kubik. Titik. Cairan tersebut naik ke dalam pipa. Naik ke dalam pipa kapiler. Dan permukaan atasnya membentuk sudut kontak 57 derajat. Yang permukaan atasnya. Membentuk sudut kontak 57 derajat dengan permukaan gelas. Dengan permukaan gelas, oke? Jika tegangan permukaan zat cair, tegangan permukaan zat cair 6,6 kali 10 pangkat minus 3. Enggak. 6,6 kali 10 pangkat minus 3 Newton per meter. Tentukan tinggi cairan dalam pipa kapiler tersebut. Lalu Bapak tambahkan, gunakan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat ya. 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan cos 57 derajat, biar nggak lagi susah pakai kalkulator, sama dengan 0,55. Sudah Nanda dapat? Tunggu, Pak. Baik. Tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi kan udah ada. Y sama dengan apa? 2 gamma kali kosinus theta bagi rho kali R kali G. Tinggal masukkan angka. Tunggu, Pak. Tunggu. Bima mana ini? Belum ngirim Bima ini. Belum dapat? Loh. Aduh, tetap kayak gitu dah, Pak. Ya, Rofi masih salah, Nak. Masih salah. 2 kali 6. Oh, bagus. Ini udah dapet nih, satu orang. Masih salah ini ya, Siti. Siti. Mana ini, Siti Rahmawati? Dengar Bapak nggak ini? Prosesnya masih salah, Siti. Siti mendengar nggak? Bis kebayang coret-coret. Itu kan masih 0,67 gram per centimeter kubik. Diubah dulu ke kilogram per meter kubik. Cara ngubahnya tinggal kali 1000. Kan udah dikali 10 pangkat 3, Pak. Masih salah itu. Tengok toh jawabannya si Nanda itu. Mana ada dikali 10 pangkat 3? Malah di situ dikali 0,01.
Ini apanya, Pak? Satuan milimeternya. Dirubah ke meter. Pak, penyala coba lihat, Pak. Justru itu kenapa ada 0,00 itu kan apanya ya, R-nya kan? Iya, jari-jarinya. Coba tengok di baris kedua, cuma 0,67, nggak ada kali 10 pangkat 3-nya. Oh, pasti ini udah benar. Itu kok bisa kali 10 pangkat min 3 lagi yang di atas? Dari Yang mana? yang bawah naik ke atas. Hah? Yang bawah naik ke atas. Iya, tapi yang bawah tewas dengan yang 0,001. Salah itu. Perbaiki. Masih salah. Loh, Ayo, Saindah Wardina. Kiki Juanda, belum juga? itu kan, Pak. Kopi Fazriani. Pak, 10 pangkat min 3 yang di atas. Sama yang R. 10 pangkat min 3. Masih ada sisa 10 pangkat min 3. Punyanya Ro. Kok pangkat min 3 punyanya Ro? Enggak, pangkat 3. Salah tulis. Itulah naik jadi min. Iya. Kan, Terus? Pak? Heeh. Besar dari kali. 2 kali 6,6 kali 0,05 dibagi Kok 0,05? 0,55. 2 kali 6,6 kali 0,55 kali 10 pangkat min Kok 3. 2,55? 0,55. Iya, Pak. 0,55 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,67 dikali 9,8. Ya udah 0,67 kali 9,8 berapa, Non? Tunggu ya. 0,67 dikali 9,8. 6,566. Ya udah bagikan yang di atas dengan itu. Berapa hasilnya? Salahnya kan di situ. Yeay, satu orang sudah benar. Jangan kasih tahu temannya. Nggak boleh. Sudah ada benar satu orang. Ada lagi yang mau nyusul? Oke, baik. Cukup. Jadi jawaban yang benar adalah 1, berapa Zaria? 1,105 mm. Iya, tepuk tangan untuk Azaria. Ya, yang lain berusaha lagi ya. Baik Ananda, sebelum Bapak akhiri, kita lanjutkan sedikit nih. Yaitu ini viskositas ya. Viskositas dan hukum Stokes. Apa itu viskositas? Secara sederhana, viskositas itu artinya adalah kekentalan. Dia kental kalau terjadi gesekan pada fluida. Kalau misalnya kita masukkan benda ke dalam cairan yang kental, dia kan lama-lama geraknya melambat dan berhenti ya. Misalnya bayangkan aja kelereng kita masukkan ke dalam kaleng susu kental. Nah, walaupun kita lempar dari atas dalam kecepatan tinggi, begitu kelereng masuk ke dalam fluida yang kental, maka dia akan bergerak lambat. Nah, fluida baik cair maupun gas sebenarnya mempunyai viskositas, termasuk air. Air juga punya kekentalan. Kecap punya kekentalan, madu punya kekentalan. Apapun yang masuk dalam kategori fluida pasti punya kekentalan atau viskositas yang kadarnya berbeda satu sama lain. Kalau ditanya alat untuk mengukur viskositas, namanya adalah viskosimeter. Nanti Ananda bisa baca di internet bagaimana cara kerja viskosimeter. Nah, cuman zat cair lebih kental dibanding gas. Kalau gas dia ringan ya. Zat cair memang lebih kental. Sehingga gerak benda di dalam zat cair akan mendapatkan gesekan yang lebih besar dibanding di dalam gas. Sepakat ya? Lebih susah berlari di udara, di tanah, di darat, atau di dalam air. Tentu lebih mudah di udara. Kenapa? Karena udara tidak begitu kental. Kalau di air, viskositasnya begitu kental, sehingga kita sulit ya bergerak, gara-gara kita mengalami gaya gesekan. Jadi ini ada tabel viskositas beberapa fluida, hidrogen 9 Newton sekon per meter kuadrat, udara 19, eter, metanol, dan seterusnya ya. Itu ada tabelnya. Udara yang biasa kita hirup itu 19. Tapi kalau metanol 590. Mana lebih kental? Metanol atau air? Ternyata lebih kental air. Air itu 1000-an.
Kalau metanol, alkohol itu ya sekitar 560, hampir setengahnya ya. Tapi air itu kalau mendidih, dia makin tidak kental. Kalau air biasa 1000-an, tapi kalau dididihkan sampai 100 derajat Celcius, nanti dia makin berkurang. Kenapa? Karena air ketika di 100 derajat Celcius itu akan mau menguap gitu. Nah, hukum Stokes yang menjabarkan konsep kekentalan itu atau viskositas telah mampu menghitung berapa besar gaya gesek yang dialami sebuah bola yang masuk ke dalam fluida. Gaya gesek yang dialami oleh benda berupa bola di dalam fluida, bola berarti bukan bola kaki, yang penting bendanya berbentuk bola, bulat. Ya, berbentuk bola gitu. Maka gaya gesek Stokesnya itu bisa dihitung dengan Fs sama dengan 6 kali Pi kali eta kali R kali V. 6 Pi nilainya 3,14. Eta ini adalah koefisien viskositas, satuannya Newton per meter kuadrat. R jari-jari daripada bola. V itu adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida. Jadi kalau kita lempar bolanya ke dalam fluida itu, nanti dia punya kecepatan. Jika sebuah bola jatuh ke dalam fluida kental, selama bola bergerak di dalam fluida, pada bola bekerja gaya-gaya berikut. Jadi sebenarnya benda yang masuk ke dalam fluida yang memiliki kekentalan tertentu, dia punya gaya berat ke bawah, gaya angkat ke atas itu gaya Archimedes, dan gaya Stokes. Nah, nanti Ananda kalau ngerjakan soal, cermati apakah gaya Archimedesnya dilibatkan atau tidak. Kalau dilibatkan, berarti nanti Ananda kalau dalam membuat persamaannya harus memunculkan itu. Gaya berat sama dengan gaya Archimedes tambah gaya Stokes. Ya, gaya berat itu rumusnya apa? Massa kali gravitasi. Gaya Archimedes rho kali G kali V. Gaya Stokes tadi apa? 6 pi eta R kali V. Itu tadi ya. 6 pi eta R kali V gitu. Tapi kalau nanti ternyata gaya Archimedesnya tidak ada, Ananda bisa buat W sama dengan gaya Stokes. Berarti W sama dengan W itu kan mg. Gaya Stokes yang tadi 6 pi eta R kali V. Jadi tergantung nanti soalnya ya. Dianalisis apakah gaya Archimedes dilibatkan atau tidak. Kemudian kalau seandainya nanti Ananda diminta menghitung koefisien viskositas. Koefisien viskositas itu bisa dihitung dengan ini. Eta sama dengan 2/9 R kuadrat. R ini tadi jari-jari bolanya ya, kali gravitasi. Dibagi V, kecepatan maksimum bola waktu masuk ke dalam fluidanya. Dikali dengan rho aksen. Rho aksen itu adalah massa jenis fluidanya dikurang dengan rho. Rho itu adalah massa jenis bola. Dengan rumus ini insya Allah Ananda udah bisa menghitung koefisien viskositas. Dengan rumus ini juga Ananda udah bisa menghitung kecepatan terminalnya. Dengan apa? V sama dengan tinggal ganti posisi. 2/9. Ini dicatat nak ya. Ini di ujian Bapak keluarkan kayaknya nih. Sepertinya akan Bapak keluarkan. Per eta kali rho aksen kurang rho. Nah, tinggal nanti Ananda sesuaikan.